Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitarani dengan NIM 2023 Video ini saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Humas dan Pemasaran Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Fatkuroji MPD. Dalam video ini, saya akan menjawab 4 pertanyaan penting berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, strategi pemasaran, serta respons terhadap kebutuhan masa kini di MAN 1 Semarang. Kalau dilihat dari segi program, MAN 1 Semarang punya keunggulan utama dalam integrasi antara akademik dan keagamaan. Mereka punya kelas tahfiz, program penguatan karakter Islami, pembiasan ibadah harian, dan juga penguatan di bidang akademik seperti olimpiade, debat, hingga persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Dari sisi SDM, guru-gurunya cukup mumpuni. Banyak di antara mereka adalah PNS yang berpengalaman dan ada juga yang sering mendampingi siswa dalam lomba-lomba. Ini menunjukkan komitmen dalam pembinaan langsung. Untuk layanan, pendaftaran sudah berbasis daring, informasi siswa disampaikan via grup WhatsApp atau website, dan komunikasi internal berjalan cukup baik. Namun, ada juga kelemahannya. Program yang bersifat keterampilan hidup atau skill masa kini seperti literasi, desain grafis, wirausaha, atau bahkan kemampuan berkomunikasi publik belum terlihat jadi fokus. Selain itu, website resminya belum terlalu aktif dan layanan humas digital belum terstruktur secara profesional. Kalau bicara soal kebutuhan pasar dan dunia kerja, MAN 1 Semarang memang sudah menyediakan fondasi yang baik dari sisi akademik dan nilai-nilai karakter. Namun, kalau kita lihat tren dunia kerja saat ini, di mana kreativitas, keterampilan digital, kemampuan komunikasi, dan adaptasi teknologi jadi hal yang utama. Program seperti ini masih kurang mendapat porsi besar. Misalnya, belum ada kelas public speaking, digital content creator, atau kerjasama konkret dengan pihak luar seperti kampus dan industri. Padahal siswa generasi sekarang perlu disiapkan tidak hanya untuk lulus ujian, tapi juga siap hidup mandiri dan bersaing di dunia nyata. Wilayah Semarang dan sekitarnya, dua pesaing utama dari MAN 1 Semarang adalah SMA Islam Sultan Agung I dan SMA Islam Al-Azhar 14. Kalau kita bandingkan dari kualitas, harga, dan promosi, jadi kualitas akademik dan agama, MAN 1 sangat kuat dalam ilmu agama dan punya basis akademik yang baik. Dan di segi harga, karena statusnya sebagai madrasah negeri, biaya pendidikan di MAN 1 jauh lebih terjangkau dibandingkan sekolah swasta seperti Sultan Agung atau Al-Azhar. Ini jelas jadi daya tarik besar bagi kalangan menengah ke bawah. Kemudian pada promosi, di sini MAN 1 masih tertinggal. Sekolah-sekolah swasta lebih agresif memanfaatkan Instagram, YouTube, bahkan TikTok untuk membangun branding sekolah mereka. Mereka unggul dalam visual, storytelling, dan koneksi emosional dengan calon siswa. Sementara itu, akun Instagram MAN 1 memang aktif, tapi masih terasa formal dan belum menampilkan sisi unik dari sekolahnya. Misal, konten ringan seperti vlog kegiatan atau testimoni siswa. Siswa sekarang, terutama generasi Z, memiliki perilaku dan ekspektasi yang berbeda. Mereka cenderung ingin sekolah yang aktif di media sosial, terbuka, punya gaya komunikasi yang akrab, dan bisa dilihat suasana belajarnya secara real. Mereka tidak hanya mencari sekolah yang bagus secara nilai, tapi juga yang terlihat seru, inspiratif, dan punya identitas yang kuat. MAN 1 Semarang mulai merespon hal ini dengan memiliki akun Instagram dan YouTube, tapi responnya itu masih terbatas. Mereka belum melibatkan siswa secara aktif sebagai bagian dari konten kreator atau tim promosi internal. Padahal, jika mereka membentuk tim student ambassador atau mengelola konten dari perspektif siswa, maka akan jauh lebih hidup, relatable, dan dipercaya. Dari semua evaluasi tadi, kita
bisa menyimpulkan bahwa MAN 1 Semarang punya potensi besar baik dari segi program, SDM, maupun nilai-nilai Islami yang kuat. Namun untuk menjawab tantangan zaman dan bersaing secara citra publik, mereka perlu lebih proaktif dalam media publikasi, promosi digital, dan adaptasi terhadap tren kebutuhan siswa. Demikian video dari saya, semoga bisa menjadi evaluasi yang bermanfaat dan referensi untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.